Saudaraku, sejumlah nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Gayo menemui anggota DPD RI asal Aceh Haji Umar saat berkunjung ke Aceh Tengah pada Sabtu 20 Juli 2024. Para nasabah mengeluhkan nasib uang simpanan mereka yang diduga disalahgunakan oleh oknum pegawai BPRS Gayo. Hingga saat ini mereka belum mendapatkan kepastian dan kejelasan terkait uang mereka. Sebelumnya, pada Senin 15 Juli lalu, para nasabah sempat mengadakan audiensi dengan DPRK Aceh Tengah. Namun para nasabah mengaku tidak mendapatkan kepastian dan hanya diberikan angin-anginan semata. Salah seorang nasabah, Ratna 28 tahun, mengaku telah melakukan deposit di BPRS Gayo sejak tahun 2018 bersama suaminya. Ia berprofesi sebagai toke kopi yang menaruh uang di bank daerah itu sehabis masa panen kopi. Kini bisnisnya tersebut pun terancam gagal, pasalnya saat ini telah mendekati masa panen kopi. Namun ia tak lagi memiliki modal untuk menjalankan usahanya. Menurut pengakuannya, setiap pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, ia bersama para nasabah lainnya telah mengantri di BPRS untuk menarik uang tabungannya. Namun warga hanya dapat mengambil uang apabila ada nasabah lain yang melakukan deposito atau pembayaran. Padahal para nasabah telah mengantri sejak sebelum subuh hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat saat bank tersebut telah tutup. Mirisnya lagi, para nasabah hanya bisa menarik uang tabungannya hanya jika ada nasabah lainnya yang melakukan pembayaran atau menyetorkan uangnya. Salah seorang korban lain, Eva Wahyuni 34 tahun, telah menyetorkan uangnya sejak 2018. Ia mengaku tabungan tersebut merupakan pesangon almarhum suaminya yang sengaja ditabungkan di bank BPRS kala itu. Padahal setiap bulan ia hanya mengambil margin dari tabungannya tersebut untuk biaya sehari-hari dirinya bersama anak-anaknya, sekitar Rp600.000 per bulan. Eva juga mengaku sejumlah teman-teman nasabah lainnya tidak dapat membayar biaya pendidikan akibat kejadian ini. Setelah mendengarkan keluhan para nasabah, Senator asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Umar memberikan komentar dan menilai pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah lari dari tanggung jawabnya sebagai pemilik sekaligus pemegang saham bank milik daerah. Seharusnya tabungan para nasabah telah dilindungi lembaga penjamin simpanan atau LPS maupun otoritas jasa keuangan atau OJK. Ia pun mengaku heran kasus seperti ini dapat terjadi tanpa kepastian yang seharusnya bank harus segera mengembalikan dana para nasabah yang telah dijamin oleh LPS tanpa harus menunggu pengembalian oleh oknum pihak ketiga yang diduga melarikan uang para nasabah. Menyikapi kondisi tersebut, Haji Umar yang juga berada di Komite 4 yang membidangi perbankan dan OJK tersebut dalam waktu dekat akan segera melakukan rapat dengan pihak OJK guna mempertanyakan kejelasan nasib para nasabah BPRS Gayo ini. Dari Aceh Tengah, Agama Hati Ara, Tribun Gayo. Bertemu nih Pak dengan para nasabah. Bagaimana Pak tanggapan Pak? Apa yang kita lakukan? Ya, ini luar biasa ya. Saya melihat ini ada pengabaian dan menghindari daripada tanggung jawab semua pihak yang berkecimpung di dalam ini. Kita tidak bisa begitu. Semua stakeholder yang ada di dalam ini harus memberikan peran dan harus memberikan tanggung jawab kepada nasabah. Nah ini, itu yang pertama. Kemudian masyarakat ini harus diberikan satu kepastian, jangan dibola-bolain. Ya, jangan menyampaikan berita yang tidak akurat. Masyarakat tidak punya pegangan. Kenapa? Ini tabungan masyarakat ini ya harus dilindungi. Ya, bukankah di sana nanti ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Kemudian ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan ada Pemda sebagai komisaris, sebagai pemegang saham, pemilik juga BPR itu sendiri. Nah ini harus diberikan peran, tidak boleh lari dari permasalahan ini. Itu, ya, karena kalau nanti ada indikator penyalahgunaan wewenang dan hukum, semua itu akan diproses. Siapapun yang bermain. Kalau memang ini perbankan betul-betul dikelola, tentu tidak akan mengalami kerugian. Maka saya heran sewaktu mendengarkan tadi misalnya ada oknum yang melarikan uang nasabah ini, tentunya itu harus segera diproses. Dan
perbankan siogianya tidak harus menunggu proses daripada oknum itu untuk mengembalikan. Itu tidak ada ranahnya masyarakat atau nasabah untuk menunggu itu. Karena setiap perbankan ketika berdiri dia sudah punya safety, ya, sudah punya sandaran untuk aturannya itu apapun yang terjadi bank bertanggung jawab, bukan pada pihak ketiga. Apalagi hari ini miris sekali kita lihat kalau ada uang masyarakat yang mengembalikan setoran, baru para nasabah yang menyimpan ini bisa menarik 100 juta sudah disimpan, lalu yang hanya bisa ditarik 500.000. Nah, kemudian beberapa pengusaha juga sudah menyimpan dananya di sini. Ini terancam gagal dalam usahanya. Mereka makan apa nanti? Itu bukan pengusaha-pengusaha besar, pengusaha-pengusaha kecil yang hanya 100 juta. Di situ bergantung hidupnya. Ini tidak benar ini kalau begini. Jadi pemerintah harus segera menjawab dan bertanggung jawab ini. Tidak boleh lari, tidak boleh buang badan. Ini saya sendiri yang berada di Komite 4 di PDRI yang membidangi tentang perbankan dan OJK. Dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat bersama OJK. Dan kalau nggak selesai nanti akan juga melakukan rapat dengan OJK pusat. Mungkin saat ini kan proses hukum sedang berjalan Pak di kepolisian, tepatnya di Polda Aceh. Nah, jadi bagaimana tanggapannya, mungkin ada harapannya sendiri kepada Polda Aceh Pak selaku dalam proses penyidikan ini Pak? Ya, kita harus pisahkan dulu ya antara kriminal dengan tanggung jawab daripada perbankan itu sendiri. Kriminal itu masuk ranah kriminal dan itu memang harus segera mungkin diselesaikan karena itu ranah kriminal, ya. Dan kita mendorong polisi untuk segera mungkin mengusut dan mengembalikan kerugian uang daerah itu kan dan uang nasabah. Tapi di balik itu juga di sisi lain ini harus equality, simultan. Jadi harus bersama-sama. Di sisi lain pemerintah bersama perbankan juga harus sesegera mungkin mengembalikan kerugian itu, menutup di samping hukum yang lagi berjalan. Nah, itu jadi harus bersama-sama. Jadi